Halo friend, good morning. Pada pagi hari ini kalian jangan lupa sarapan, jangan lupa berdoa, jangan lupa terus semangat, dan jangan lupa bahagia. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi pada mata pelajaran IT bersama Mr. Mawan di Lentera Ilmu. Nah, friend, pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, friend, sebelumnya kita sudah membicarakan tentang peralatan-peralatan teknologi komunikasi dan informasi ya, friend ya. Jadi dahulu itu mulai dari berbagai bentuk tulisan, tembok di batu dan sebagainya, friend. Nah, untuk saat ini, lalu bagaimana peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini ada banyak sekali peranan mereka dalam kegiatan sehari-hari dan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama nih, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang komunikasi. Nah, friend, kita sudah memakai banyak sekali perangkat yang memungkinkan kita untuk saling berkomunikasi jarak jauh dengan kecanggihan sekarang ini, mulai dari dulu itu 8G, kemudian H+, 3G, kemudian 4G Plus sekarang. Nah, itu salah satu perkembangan teknologi dari masa ke masa. Nah, jadi dapat kita simpulkan salah satu contohnya yaitu pada handphone yang sekarang dilengkapi dengan 4G Plus. Nah, ini ada yang kurang nih, di sini 3G saja, jadi sekarang ini sudah 4G Plus gitu ya, dan bahkan sudah muncul 5G seperti itu. Nah, perkembangan teknologi informasi dalam komunikasi salah satunya yaitu seperti tadi itu telepon, kemudian mail, email, itu kan termasuk komunikasi, video call, WhatsApp dan sebagainya, itu termasuk perkembangannya yang pendukungnya. Kemudian, nah ini adalah berbagai perangkat dari peran teknologi dalam komunikasi ya. Di sini sangat memudahkan ketika video conference seperti kita ini, kemudian dalam telepon dan email. Next, nah, peran teknologi informasi dalam perusahaan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi ini sangat meluas peranannya. Jika nanti kalian sudah belajar internet, kalian akan memahami nih bagaimana perkembangannya dari nol di Amerika Serikat sampai sekarang kita bisa menikmatinya. Nah, peranan teknologi informasi dan komunikasi banyak digunakan oleh para usahawan. Kenapa, friend? Karena dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, mereka bisa memudahkan, menghemat waktu, menghemat biaya, jadi keuntungan mereka lebih besar. Seperti contoh saja ketika dalam periklanan, mereka mengiklankan melalui media sosial yang sangat signifikan daripada mereka harus berjalan menyampaikan apa yang jasa yang mereka ajukan seperti itu ya. Nah, di sini misalkan penerapan pemakaian komputer yang dirasa lebih efisien dibandingkan penggunaan mesin tik. Pengiriman dokumen juga melewati email yang mudah, jadi pertukaran data antar perusahaan itu semakin cepat, semakin mudah daripada dulu itu menggunakan pos, harus mengambil perangko, menunggu dan menunggu. Sekarang pada hari ini juga, pada menit ini juga bisa dikirim seperti itu. Next, pada ketiga, yaitu peran teknologi informasi dan komunikasi di dunia bisnis, friend. Nah, ini hampir mirip dengan pada perusahaan tadi. Nah, dunia bisnis ini akan dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik, seperti yang bisa dijelaskan tadi, dalam pemasaran, iklanan, kemudian proses interaksi tawar-menawar itu sekarang dapat dilakukan dalam kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya
toko online yang berlogo yang berinisial S atau T atau B atau L. Nah, itu merupakan salah satu beberapa fungsi, beberapa kecanggihan dari peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis ya kan ya. Nah, di sini contohnya e-commerce, yaitu perdagangan yang menggunakan jaringan komunikasi internet. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dunia bisnis juga ditandai dengan maraknya toko online. Nah, sudah seperti yang bisa dijelaskan tadi. Next, pada teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan ya friend ya. Nah, ini banyak sekarang sudah kita nikmati. Di dalam perbankan, dunia informasi dan komunikasi berperan dalam transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Sekarang sangat mudah sekali friend, ketika kita ingin mengirimkan uang itu kita bisa menggunakan handphone saja atau kita bisa ke Alfamart saja dan seperti itu. Sudah mudah sekali melalui ATM dan sebagainya. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang tuh, pengecekan saldo bisa, pemindah bukuan bisa, pembayaran tagihan bisa, dan informasi rekening bisa. Kita tidak perlu mengantri di bank untuk mencari informasi berapakah jumlah saldo kita, tapi kita sudah bisa menggunakan teknologi informasi pada handphone. Kita tinggal klik info saldo, info rekening, kita sudah mengetahui informasi. Kemudian next, nah ini contoh dalam bidang perbankan, ATM, Automatic Teller Machine atau mesin teller otomatis. Nah, layanan perbankan yang dilakukan oleh pengguna menggunakan mesin yang telah diprogram oleh bank. Nah, jadi ATM ini sudah terhubung dengan bank, sehingga akan memudahkan ketika ada orang yang mengambil, ATM akan langsung lapor kepada server bank seperti itu. Itu merupakan salah satu peranan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi di dunia perbankan. Nah, ini internet banking, layanan perbankan yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. SMS banking itu juga sama. Jadi bisa dengan SMS, yaitu menggunakan nomor telepon dengan pulsa. Kemudian internet banking sekarang bisa dengan data seluler, itu lebih cepat seperti itu ya friend ya, lebih lengkap. Kemudian peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Nah, ya friend, akan Mister skip. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh nih, seperti apa perpustakaan online. Ini kalau kalian pengen tahu seperti apa perpustakaan online, kalian bisa datang ke Dispusarda Kota Metro. Nah, di situ ada online-nya. Kalian bisa menggunakannya dan bisa mempraktikkan bagaimana kecanggihan teknologi informasi di bagian perpustakaan online, kemudian buku sekolah elektronik. Nah, kalian sekarang tidak susah payah ketika kalian ingin belajar menunggu buku yang tidak kunjung datang. Kalian bisa menggunakannya dengan e-book atau buku yang berbentuk elektronik. Itu bisa berupa PDF, kemudian program, dan sebagainya. Kemudian kelas online. Nah, ini sekumpulan metode pengajaran. Gitu ya, friend. Itu salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian bagaimana peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan. Ini sangat urgent pada sekarang ini, karena dengan kecanggihan teknologi informasi ini kita bisa lebih efisien, lebih cepat penanganan seperti itu. Contoh saja ketika ada ibu hamil ingin melihat bagaimana kondisi buah hati dalam kandungannya, itu mudah sekali dengan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini. Jadi kita bisa mengetahui informasi melalui USG seperti itu. Kemudian kita bisa mengetahui informasi otak dengan EEG, informasi tentang kinerja saraf itu dengan EEG dan sebagainya. Dalam kesehatan itu sangat banyak sekali.
digunakan robot untuk membantu proses operasi pembedahan. Sekarang ada kan, jadi pembedahan itu dilakukan oleh robotik gitu ya. Penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi untuk menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien juga merupakan peranan teknologi informasi dan komunikasi. Itulah friend, salah beberapa peranan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Lalu bagaimana dalam sistem pemerintahan? Nah, ini pada awalnya memang dalam perkembangan internet tapi friend ini digunakan untuk dalam menunjang pemerintahan ya friend. Nah, kemudian bagaimana pada saat ini peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan? Nah, itu sekarang dapat kita lihat dengan banyaknya situs-situs pemerintah di internet, dan salah satunya di sini dicontohkan www.deplu.go.id, kemudian www.depku.go.id dan sebagainya. E-government adalah sebuah bentuk sistem baru yang mampu membantu pemerintah dalam transparansi informasi serta layanan masyarakat secara online. Contoh sekarang ini yaitu bagaimana media informasi itu menyatukan informasi dari berbagai bidang atau pada titik-titik dinas kesehatan, kemudian menjadikan satu menjadi update perkembangan virus corona pada saat ini. Itu tidak mungkin dengan cepat tanpa adanya peranan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian bagaimana peranan TIK dalam bidang sosial? Nah, banyak sekali. Yang pertama, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang perkembangan daerahnya dan belajar mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Nah, jadi dengan adanya blog desa, kemudian sosial media wilayah desa, itu akan memudahkan para masyarakatnya untuk mengetahui informasi lebih jelas. Kemudian yang kedua, masyarakat dapat melihat berbagai kebutuhan daerah-daerah lain dan kemungkinan besar dapat memasarkan produk dari daerahnya ke daerah lain tersebut. Nah, misalkan banyak yang sudah upload di Blogger, kemudian banyak juga yang melihat dan ada melihat potensi-potensi yang belum ada di daerah lain. Kemudian dia membawa potensi di desanya untuk menuju desa tersebut yang mengalami kekurangan. Itu didapat dari mana? Informasinya didapat dari media internet, media teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga, jiwa dan semangat berwirausaha akan terus ada dan semakin tumbuh karena semakin mudahnya dengan teknologi informasi dan komunikasi dan pemasarannya semakin mudah akan meningkatkan berjiwa wirausahanya. Kemudian yang keempat, masyarakat dapat mengembangkan sistem perdagangan mereka dengan e-commerce. Seperti yang bisa dijelaskan tadi, jadi masyarakat akan bisa mengembangkan usahanya melalui e-commerce, melalui jaringan internet, melalui elektronik. Kemudian dengan dibentuknya telemedicine, maka masyarakat dapat memperoleh informasi tentang kesehatan. Sekarang banyak seperti halo dokter, dan sebagainya. Next, nah, bagaimana peran TIK di bidang pendidikan? Bagaimana peranannya teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan? Ini adalah tugas kalian mencari apakah peranan dalam bidang pendidikan. Meskipun di dalam PPT tadi sudah Mr. singgung, ada Mr. terlewat, tapi kalian lengkapi boleh lihat di berbagai referensi, mungkin koran, majalah, dan sebagainya, atau dengan pengalaman pribadi kalian merasakan peranan dari kecanggihan atau perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Silahkan kalian tulis di Microsoft Word, kemudian kalian kirimkan di Google Classroom. Itu saja yang Mister sampaikan. Semoga kalian memahami dari sisipan materi ini. Sebenarnya ini adalah materi yang telah lalu. Nah, friend, jadi kalian mengerjakan hari ini tentang
peranan TIK di bidang pendidikan. Minggu depan kita akan review bersama melalui Meet sehingga kita dapat lebih mendalami sebelum kita melanjutkan materi yang lebih lanjut. Semoga kalian paham. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Semoga kalian terus semangat dan bahagia. Salam merdeka.